Guys, hai semuanya, happy weekend ya. Salam kenal dengan saya Kelvin. Hari ini spesial banget ya, karena hari ini seperti yang teman-teman semua lihat di YouTube ya. Welcome buat teman-teman yang ada di YouTube. Hari ini spesial banget karena saya dibarengi oleh para teman-teman saya ya. Teman-teman saya para millennials and Gen Z. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman yang baru pertama kali mengikuti channel LI Channel 81, welcome and jangan lupa tuh subscribe ya. Karena channel ini akan memberikan banyak sharing informasi, edukasi, banyak hal yang bagus banget, positif dan tentunya akan menjadi berkat buat kita semua. Oke? Dan jangan lupa untuk like, comment and share ya. Karena hari ini kita akan membahas satu diskusi yang sangat-sangat unik, sangat-sangat asik dan millennials yang pasti, oke? Nah, saya akan perkenalkan ya, di sini banyak sekali para selebgram ya, para millennials, masih muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan dari berbagai latar belakang studi yang berbeda. So, pastinya bakal banyak banget inspirasi ya, pengalaman dari latar belakang yang berbeda ini. Oke, sebelumnya saya akan undang, di sini ada banyak teman-teman, mungkin boleh langsung perkenalan diri ya, nama kalian ya, kemudian dari jurusan apa studinya dan dari kota mana. Oke, start from, karena di samping layar saya ada Wilan, maybe start from you Wilan. Please introduce yourself. Oke, jadi nama aku Wilan Angelika, aku studi jurusan International Fashion Business, dan tadi apa ya? Oh, aku dari kota mana? Kota Jakarta. Jakarta. Oke, welcome Wilan, thank you. Thank you. And next, Theo Gunawan. Selamat sore semuanya, nama saya Theo, umur 24 tahun, asal Jakarta, dari jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro, wow, keren banget. Thank you Theo. Oke, next di sini ada dua pasang ini ya, kakak beradik yang ganteng dan tampan, Aldo and Rehan. Please introduce yourself. Halo semuanya, perkenalkan saya Aldo, umur 19 tahun, lagi kuliah jurusan Business Creation, asal kota Malang. Malang, oke. And the brothers? Oke, nama aku Rehan, umur 21 tahun, baru menyelesaikan studi di jurusan Teknik Mesin, asal Malang. Malang, oke. Thank you Rehan. And next ya, ada pasangan kakak beradik juga yang cantik ya. Wah, cantik banget nih ya, cerah banget. Nadia and Sila, please introduce yourself. Oke, halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, aku Cila. Saat ini aku berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi dan berasal dari kota Surabaya. Oke, and the sister? Halo semuanya, aku Nadia Laibahas. Aku Business Accounting Major dan dari Surabaya juga. Okay, thank you for the Gen Z ya. Now I will introduce also the special guest ya, the millennials here. Beliau ini keren banget ya. Antara KTP dengan realnya itu agak berbeda. Jadi saya bingung nih, baiknya panggil Bapak apa Koko ya. Pak Onggi, welcome Pak Onggi. Oh, masih ke-mute Pak, masih ke-mute nih. Masih ke-mute. Ya, Kevin, selamat sore semuanya. Dan saya Onggi, berasal dari kota Tarakan dan sekarang merasa milenial. Kuliah saya adalah di masyarakat. Wow. Jadi manggilnya apa nih, Bapak apa Koko nih ya? Ini milenial, panggil bro dong. Ya, bro ya, oke. Iya, lebih keren kan bro. Siap bro. How are you bro? I'm good bro. Oke, thank you. I'll be back to you, Bro Onggi ya, soon. Thank you, bro. Oke. Hari ini seru banget ya. Kita mau ngobrol santai karena teman-teman ini seperti yang tadi kalian semua udah dengar ya. Mereka ini latar belakang jurusannya, studinya aja berbeda-beda. Tentunya pasti punya banyak insight, experience yang berbeda juga dalam kesehariannya. Nah, mungkin gua mau ngobrol satu persatu dulu ya. Dari saudara saya dulu ya, karena nama kita sama, Gunawan ya. Beda kota tapi namanya sama, Theo. Hai Theo. Halo. Ya Theo, gimana? Kamu di Jakarta kan ya? Yes, di Jakarta. Jakarta gimana nih? Masih PPKM atau gimana? Ya masih lah, masih di rumah terus. Di rumah terus ya. Tapi anyway, kamu kan studinya teknik elektro. Berarti aktivitasmu sehari-hari, ini udah lulus kan ya berarti ya?
Udah lulus, cuman sekarang kerjanya di bidang IT lebih tepatnya sekarang. Oh, berarti lebih banyak di rumah ya kondisi sekarang ya? Lebih WFH juga, dan lebih WFH banyak juga. juga di hadapan laptop. Hadapan laptop. Oke. Berarti aktivitas kan banyak di rumah nih. Nah, kan kalau kita bicara kondisi sekarang ya, kan nggak tahu kalau akan di Balikpapan nih, kamu kan di Jakarta ya. Jakarta kan aku sering denger banget PPKM. Berarti kan lebih banyak di rumah. Ternyata PPKM itu punya arti lain juga. Pelan-pelan kian membesar. Kamu ngalamin nggak selama pandemi berat badanmu makin naik, turun, atau tetap gitu aja? Nah, dulunya tuh awalnya sempat makin naik. Naik. Naik banget, drastis? Nggak terlalu drastis. Karena banyak di rumah ya? Ya, jelas banyak di rumah. Nggak kayak biasanya yang dulu sering keluar-keluar. Oh, dulu sering banget aktivitas di luar, apalagi anak Jakarta ya. Cuma sekarang lebih banyak di rumah. Betul. Oke. Nah, anyway, ini kan kita membahas sedikit tentang health ya, khususnya anti-aging. Kamu termasuk tipe anak muda, cowok yang pede nggak sih? Artinya dengan penampilan. Awalnya sih termasuk nggak segitunya. Why? Ya, pasti karena berat badanku yang dulunya pernah sampai 107 juga. Oh, really? 100? 100 lebih pernah. Ternyata nggak cuma nama kita yang sama ya, berat badan kita juga hampir sama. Dulu aku waktu kuliah juga awal-awal 70, tapi ketika udah mendekati lulus itu, apalagi masa PPKM ya, sempat 100 loh, Teh. Kamu juga sempat 100 ya? Betul, sempat. Oke, terus gimana dong? Sekarang gimana? Nah, kan awalnya tuh aku ikut orang tua aku untuk detox, karena mengingat berat badanku yang juga udah obesitas banget nih. Nah, setelah beberapa hari ikut program ini, ada program detox, akhirnya berat badanku sekarang di angka 91,7 kg. Oh, oke. Kamu workout juga nggak? Nge-gym, olahraga gitu? Sedikit saja. Sedikit aja. Palingan juga baru jalan kaki, karena sebelumnya sempat sampai nggak pernah olahraga sama sekali. Oh, apa yang membuat kamu akhirnya mulai kayak mau olahraga gitu? Karena awalnya sih ngelihat orang tua juga yang mulai benar-benar pola yang sehat ya. Nah, setelah itu, dari itu juga memulai mencoba olahraga ringan dulu. Nantinya pasti akan dipertingkatkan olahraganya juga. Serta juga memberikan contoh lah ya, makan yang sehat tentunya. Oke, ya. I know. Oke, Teh. Anyway, di sini ada Wilan nih. Wilan, hai Wilan. Halo. Ya, Wilan ini jurusan studinya menarik ya, International Fashion Business. Yes. Itu jurusan yang aku jarang banget denger, Wilan. Itu apa kegiatannya, apa belajarnya kayak apa, Wilan? Oh, aku jadi kalau fashion design kan itu lebih ke making bajunya kan. Nah, kalau international fashion business itu aku lebih ke ngurusin fashion show-nya, terus ngurusin marketingnya, terus bikin brand produk kayak gitu. Oh, berarti lebih ke angle bisnisnya ya? Yes, betul. Nah, pastinya kalau ya dengar jurusannya aja berarti kan pasti sangat-sangat concern banget tentang penampilan ya? Betul sekali. Nah, aku mau nanya nih Wilan ya, karena kan khususnya perempuan lah ya, karena aku 2 minggu lalu baru aja hadirin teman wedding gitu ya. Mostly women itu kan, khususnya wanita, anak muda lah ya, itu kan sangat-sangat perhatiin penampilan banget. Bahkan kemarin waktu acara wedding aja, khususnya perempuan ya, itu mereka, kan aku kebetulan jadi groomsnya, temanku yang cewek jadi brides-nya ya. Kita yang grooms laki itu paling min 1 jam, bukan min 1 jam ya, min 1 jam itu baru preparation. Sedangkan yang perempuan itu mereka bisa bangun sampai jam 3 pagi, 4-5 jam untuk preparation. Yes. Nah, kenapa ya perempuan itu sangat concern tentang hal ini, bilang? Menurut opinimu? I think it's more on kenapa ya, kayak perempuan itu kalau I think they sangat peduli ke penampilan sendiri, karena kayak apa ya, kita kalau dari bidang fashionnya, karena aku emang belajar di fashion, lebih banyak option daripada cowok, jadi kayak secara nggak langsung kita kayak lebih concern nggak sih sama penampilan kita, karena kita lebih banyak option nih, kayak
sebenarnya makeup udah dibuka buat cewek lebih banyak, terus buat cewek juga sebenarnya ini bukan double standard ya guys, tapi emang kayak gitu. Naturalnya begitu ya. Tapi menurutmu emang dengan penampilan itu bisa membuat kita kelihatan lebih muda? Yes, betul, tentu saja pasti. Oke, Anas ya, kamu boleh menilai nih ya, Anas review ya. Dari di sini kan ada beberapa cowok nih, ya kan? Aduh. Menurutmu dari segi penampilan ya, yang kelihatan paling muda siapa, Wila? Oh, Anas Pak ya, Onggi. Anas. Siapa? Pak Onggi. Pak Onggi. Oh, wow. Jangan begitu dong, malu-maluin ah. Aduh, Rehan, Theo, gimana nih? Kalah dulu ya. Nah, oke, boleh nggak kasih sedikit tips? Apa yang membuat kamu bisa bilang Pak Onggi kelihatan dari segi penampilan ya, itu lebih muda? Kostumnya, pakaiannya kah? Jangan not offensive ya guys, tapi Ya, it's okay. kalau dilihat kalau dilihat dari umur, dari penampilan, I think Pak Onggi kayak lebih di bawah dari angka aslinya gitu. Oh, oke. Saya kan memang masih umur 23, kurang lebih. Siapa? Iya dong. Jadi wajar lah saya lebih muda dari sebagian karena umur 23 kan. Bisa boleh Pak. Bener. Bisa. Oke. Wah, ini Pak Onggi dari tadi ketawanya lebar banget ya. Nanti saya traktir makan ya, traktir makan. Boleh dong kasih tips sedikit Wilan buat yang teman-teman nih lain ya. Kalau untuk pria emangnya supaya kelihatan muda itu better penampilan yang seperti apa sih? Pakai kostum yang seperti apa? Karena aku dengar kan kamu dengan papa mama kan usia cukup beda jauh ya. Dan tentunya pasti ada perbedaan banget dalam hal fashion. Nah, gimana sih supaya kelihatan muda dari segi penampilan? Kalau dari segi penampilan mungkin kalau dari wardrobe ya, kalau lihat dari kulitnya, kalian harus cari warna yang cocok sama kalian. Jadi kayak lebih glowing kalau warnanya cocok sama skin kalian. Terus lebih dijaga makannya, karena kulit itu sangat penting buat penampilan kita. Gitu. Oke, wah keren nih ya. Simple tips, jadi Aldo, Rehan, Theo, itu PR buat kita ya. Oke, thanks Wilan. Oke, anyway aku lihat di sini ada Rehan ya. Rehan ini di Malang kan ya? Iya, di Malang. Nah, aku lihat waktu poster acara ini muncul ya, aku lihat fotomu di poster itu dengan kamu yang sekarang itu beda loh, Re. Kelihatan lebih nggak tahu ya, kamu lose weight ya? Kelihatan lebih fresh, lebih younger aja. Kamu turun berat badan. Antara foto itu dengan sekarang gimana? Kalau untuk yang antara foto itu, kebetulan foto itu kan belum terlalu lama, mungkin maybe 1 or 2 weeks ago. Oke. Yang mungkin kalau untuk yang dari yang foto itu nggak terlalu jauh ya, mungkin karena faktor juga pakaian apa gimana. Tapi kalau aku sendiri dari pengalamanku semenjaknya tadi kan PPKM tuh yang kian melebar. Wah, ngalamin juga itu kok. Oh, really? Really. Naik sampai berapa kilo? Aku dulu sempat sebelum waktu zaman masih kuliah offline itu mungkin masih di 80 kilo lah. Oh. And now? Kemarin waktu PPKM awal-awal event sampai lebaran tahun lalu itu sampai 86 aku. Naik 6 kilo. Kalau sekarang syukurnya udah turun ke sekarang di kisaran 72 73. Wow, itu drastis loh, Re. Hampir 10 kilo lebih ya? 12-14 kilo ya? Iya, sekitaran 13-14 kilo. Apa yang kamu kerjain apa? Kamu nge-gym, workout? Kalau dari aku sendiri yang selama pandemi ini, kan dulu sempat kayak sebelum pandemi sempat juga ngikut nge-gym gitu. Cuma karena mungkin masih banyak kesibukan yang bikin nggak konsisten, karena kuliah masih padat-padatnya. Kan PPKM tuh mulai agak longgar tuh kuliah. Mulai agak longgar, mulai untuk jaga kesehatan, contohnya kayak mulai lari, mulai workout kecil-kecilan awalnya di rumah, sampai terus di satu titik papa aku kena COVID. Nah di situ akhirnya kayak karena aku juga kadang-kadang waktu pas tahun lalu itu masih ngerjain skripsi, masih kadang-kadang bolak-balik kampus, udah mulai merasa wah ini harus jaga kondisi, harus mulai maintain.
Iya. Karena kan apalagi kalau mungkin kita yang untuk generasi umur-umur yang kayak milenial gini, yang masih untuk level resikonya belum setinggi inilah. Mungkin kita jagain Ya. orang di rumah kan. Betul. Makanya mulai untuk maintain kondisi, mulai itu kayak dicicil dulu awalnya seminggu 4 kali, habis itu mulai 5 kali, sampai sekarang, kalau sekarang tiap hari untuk treadmill. Terus ditambah kayak workout, maybe push up, sit up, ngangkat beban ke situ. Itu sendiri atau ada PT-nya atau ada barengannya? Kalau aku sekarang lebih ke sendiri, sama kadang-kadang sharing sama temen kayak gimana sih yang benar gitu aja. Wow, keren ya. 12 kilo itu dalam berapa lama, Ri? Untuk 12 kilonya maybe ya anggaplah sekitar 8 bulan sampai 12 bulan setahun lah. Oke. Wah, makanya kelihatan lebih muda ya. Tapi memang ini pengaruh ya, berat badan dengan tampilan wajah itu pengaruh banget ya. Kelihatan sekali loh. Benar, setuju aku setuju sama katanya tadi Sis Wilan bilang kalau kulit itu sensitif banget, mempengaruhi banget yang namanya nutrisi, terus gimana kondisi tubuh, itu benar sih itu. Oke. Wah, keren ya. Dan anyway, Rehan, bahas tentang nge-gym ya. Salah satu teman kita di sini ya, salah satu teman kita di acara ini yang sedang ngobrol bareng kita ini, beliau ini juga ternyata nge-gym loh. Bro Onggi ya. Dan ternyata kalau nggak salah dengar ya dari teman-teman dari tim investigasiku, itu Rehan kenal Pak Onggi ini udah dari kecil ya, dari usia berapa ya? Kenal Pak Onggi itu umur 6 tahun. 6 tahun, ada fotonya nggak, Ri? Wah, coba ada mungkin fotonya ada. Ada, coba kita lihat ya. Nah, itu. Wow. Oh, ini Rehan dan Aldo nih. Oh, itu umur 8 tahun, sorry. Saya yang 6 tahun. Iya, ada. Wow, ini yang di tengah ini Pak Onggi, benar? Pak Onggi, 13 tahun yang lalu. Wow, keren banget. Nah, ini kita undang deh, kita undang langsung orangnya, Pak Onggi. Bro, ya. Sopan kalau manggil Bapak di sini, Bro Onggi. Keren banget. Ya, Bro Kelvin. Itu berarti Rehan sekarang umur berapa, Rey? 21. Nah, berarti 8 tahun, 13 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Menurutmu Rey, Bro Onggi gimana sekarang? Wah, kalau menurutku ya sekarang. Tidak menua ya. Nah, Bro Onggi ini kalau di foto dulu untuk ininya segernya sama, tapi justru malah kayak lebih fit sekarang. Lebih fit ya. Itu masih lebih kayak masih agak lebih gendut perutnya. Sekarang kelihatan Bro Onggi, wah. Iya, dari fotonya tadi lebih 13 tahun ya. Yang udah berlalu tetap. Ternyata Bro Onggi ini juga nge-gym, fitness. Mau lihat nggak videonya? Boleh. Kita lihat ya. Ini saya curi-curi nemu video beliau di Facebook ya. Bagaimana seorang Bro Onggi ini ternyata juga nggak kalah dengan Rehan ya. Jaga body, nge-gym. Kita lihat videonya beliau ya. Ini Bro Kelvin. Nah, wow. Wow. For my body cell. Oh my God. Bener-bener ya Pak Onggi ini ya. Pak Onggi, ini saya dapat info ya dari tim ya. Itu katanya Pak Onggi kan fitness nih, ada PT-nya ya, ada personal trainernya ya. Itu kata personal trainernya ngomong bahwa Pak Onggi itu kondisi badannya tuh sama kayak badannya atlet. Ini dari sini nih membuktikan ya bahwa anti aging itu ternyata bukan bicara tentang usia, tapi sorry ya Pak Onggi ya, kalau kita bicara usia, sebenarnya Pak Onggi ini kan usia kakeknya teman-teman di sini ya. Bus, enak aja loh. Masih remaja ini. Nah, tapi secara badan real, secara body age itu malah Pak Onggi ini usianya kayak kokonya mereka loh. Ya kan, ini contoh nyata ini. Nah gimana sih Pak jadinya ya Bro Onggi ini gimana? Story awalnya kok bisa
bisa sampai seperti hari ini tuh gimana? Bro Kelvin, saya bukan kakak, saya adiknya mereka. Kan saya umur 23. Di sini kan ada 26, 27. Keren, Ya, keren. Bro Kelvin ya untuk tadi saya lihat foto kaget juga ternyata bro-bro yang ada di sini dulu saya bisa gendong ya. Sekarang malah mereka yang gendong saya nih. Keren habis. Oke, ya anti aging. Menarik ya topik anti aging. Hari ini kan topiknya millennials, what millennials says about anti aging. Justru saya mau tahu dari teman-teman milenial ini. Dari saya waktu saya seusia mereka, saya tidak kenal namanya anti aging. Kuper banget ya. Ya. Tidak kenal anti aging dan tidak begitu tahu tentang kesehatan. Hajar ble aja, makan aja, minum sembarangan. Contoh ya, orang ini suka misalnya makannya nasi goreng, minumnya es teh manis gitu. Betul nggak? Masih kok sampai sekarang itu. Ya, nah, setelah saya ngerti ternyata kalau kita minum es teh manis, es itu nggak ada istilah campur dengan teh. Oke. Kalau kita mau lihat dari mana sih asalnya teh gitu diminumnya. Kalau Chinese tea kita lihat, ada nggak Chinese tea yang dingin? Ada. Nggak ada. Chinese tea asli nggak ada dingin. Itu hanya perubahan keadaan ke negara-negara. Sekarang masuk ke Indonesia campur es gitu ya. Kemudian ada nggak Chinese tea yang manis? Nggak ada, pahit rata-rata. Kalau es teh manis itu artinya sudah dosa, double dosa, ya kan? Betul nggak? Sudah. Nah, artinya dulu kan begitu hantam ble, hajar ble. Nah, tapi anak-anak sekarang kan ngerti ya. Luar biasa ya. Justru saya mau belajar nih. Jadi intinya sebenarnya generasi saya ini kalau nggak salah istilahnya dalam konteks ini namanya baby boomers. Jadi baby boomers itu adalah generasi yang hitam, TV-nya masih hitam putih. Ya, belum ada namanya sosial media sekarang begitu canggih, YouTube channel lah, Google dan sebagainya, ada berbagai sosial media. Justru saya lihat itu anak-anak muda sekarang saya iri sama mereka. Iri dalam arti wah, kok generasi sekarang lebih maju ya. Mereka lebih terbuka, lebih modern, lebih dapat informasi lebih banyak, ngerti kesehatan lebih. Coba lihat anak muda sekarang kan sudah ngerti namanya gym dan sebagainya. Anak muda dulu saya sih enggak gitu. Jadi kalau kita lihat memang anti aging itu memang butuh waktu, proses itu memang nggak bisa balikan tangan jadi anak muda gitu ya. Nah, saya mulai mengenal namanya anti aging itu mulai kenal kesehatan tuh di umur tahun 92 tuh umur berapa ya? 30-an enggak ya? Ketahuan sekarang umurnya. Ya, jadi ya, di tahun umur 30-an baru saya ngerti kesehatan. Nah, pas sejak itulah saya mulai perhatian kesehatan. Sejak itu sampai hari ini. Ya. Bukan karena bukan karena sakit atau apa gitu ya, Bro Onggi ya. Awalnya. Gitu, Bro Kelvin, Kelvin ini anak muda sekarang ya yang sadar kesehatan tuh saya respect banget deh. Saya kemarin ngobrol sama ponakan saya Ailing. Dia ikut satu kegiatannya itu dibilang, tahu nggak? Yang ikut kegiatan itu semua orang yang pernah sakit atau sedang sakit. Hanya dia satu-satunya yang sehat yang ikut program itu. Nah, ini kan ada yang salah kan. Kenapa mesti tunggu sakit baru mulai perhatikan kesehatan? Telat dong. Ya. Walaupun lebih baik lah pada saat dia mulai memperhatikannya. Tapi kan kenapa nggak waktu sehat kan? Gitu. Betul nggak, Bro? Dan sesuatu yang ada di sini. Betul, setuju. Ini pandangan saya saja. Bisa salah, bisa benar ya. Yes. Okay, thank you for the sharing. I'll be back to you soon ya, Bro Onggi. Bayar nanti ya, selanjutnya bayar, nggak ada gratis loh. Tenang, masih banyak video-video yang tersimpan ini ya, mengulik bukti nyata bahwa Bro Onggi ini ternyata adalah seorang vampir ya, tidak menolak tua ya. Vampir artinya apa? Saya nggak isap darah orang loh. Vampir itu nggak menua. Oh, nggak menua. Oke. Tidak menua, tetap aja. Kalau dari sisi itu saya terima lah. Kalau isap darah enggak ya. Iya. Tidak minum darah. Oke, kembali ke Aldo sekarang. Ya, di sampingnya Rehan ada Aldo. Aldo ini berarti adiknya Rehan ya? Iya, betul. Oke, beda berapa tahun ya? Beda 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau Aldo, kamu studinya di bidang business creation. Iya. Itu ngapain, Do? Aku baru denger nih juga nih.
bedanya sama bisnis biasa tuh, kalau bisnis creation itu lebih diajarkan buat membuat suatu bisnis. Oke. Dan itu sih. Oh, oke. Tapi aktivitasnya lebih banyak di luar atau di dalam? Kalau saya, kalau aktivitas kampus kan masih online. Iya. Tapi karena ada bisnis kecil-kecilan sama temen, jadi kadang banyakkan di luar. Oke. Aldo, kamu termasuk orang yang kayak Rehan nggak? Maksudnya, kalau Rehan kan tadi bilang dia sempat PPKM, beratnya juga naik. Kalau Aldo gimana? Kalau saya lebih ke stabil sih. Oh, lebih ke Lebih sosial. sedikit. Nah, ini kamu yang harus bagi tipsnya nih. Gimana kok bisa kamu tetap stabil? Aku aja tambah. Ini Theo tadi juga masalah nambah, Rehan juga nambah. Kok kamu bisa stabil? Kamu Kalau tidak saya tergoda juga- makan? Kalau saya makan biasa aja, nggak yang dibatas-batasin gitu. Cuma karena emang basicnya suka olahraga, Oh, jadi emang dari kecil tuh hampir tiap hari olahraga. olahraga apa? Iya, jadi kebiasaan gitu. Olahraga apa, Do? Macem-macem. Kalau dulu sering futsal, kalau sekarang itu sepedaan, tenis, Oh, I see. juga sempat Muay Thai, Hmm. macem-macem ganti-ganti. Memang kamu orangnya suka explore ya kayaknya ya. Iya. Kalau aku lihat dari fotomu juga, Do, ya kan orangnya memperhatikan ya tadi ya. Fotomu di poster dengan fotomu dengan kamu yang sekarang itu stylemu beda, rambutnya ya. Memang rambut itu pengaruh ya. Memang kamu suka ganti gaya rambut ya. Suka nyoba-nyoba sih. Memang pengaruh kelihatan ya. Kelihatan lebih beda aja antara yang di foto dengan yang sekarang ya. Iya, Kak, nyari aja mana yang cocok. Oke, nice. Berarti si Aldo ini malah rajin olahraga jadi bodinya terjaga. Itu kuncinya ya berarti ya. Workoutmu sekarang lebih banyak di rumah, ngapain aja? Tetap olahraga di rumah. Kalau di rumah juga kadang workout, angkat beban. Angkat beban. Ya. Oh, oke. Ada sparringnya soalnya ya, ada Rehan ya. Aku minjem alatnya Aldo sebenarnya. Oh, pantesan ternyata dari situ kamu ya. Malah belajar dari adiknya nih ya. Iya. Oke. Sekarang kita terbang ke Surabaya ya. Di sini ada kakak beradik juga, Nadia and Sila. Hai Nat. Hai Ko Calvin. Halo. Baru pulang kerja ya tadi ya katanya ya Nat ya? Iya, betul. Wah, amazing. Satu Aku gitu. soalnya. Apa kamu akuntansi kan jurusnya ya? Kerjanya apa sekarang Nat? Jurusannya bisnis accounting, tapi sebenarnya kerjaannya udah nggak accounting. Oh. Sekarang aku marketing analis. Oh, berarti lebih banyak di luar kantor apa? Berarti lebih banyak di dalam kantor ya? Nggak, masih tetap lebih banyak di dalam kantor sih. Soalnya aku lebih ke arah marketing analisnya secara internal masih, bukannya eksternal. Oh, oke. Tapi kamu sendiri juga ini nggak, Nat? Workout nggak selama kondisi sekarang ini? Aku baru workout itu setelah pandemi, jujur aja. Setelah pandemi. Kenapa? Sebelum pandemi itu sama sekali nggak aware kalau workout itu penting gitu. Jadi aku dulu karena teman-teman juga, jadi dulu sebenarnya aku kurus banget kan. Terus teman-teman juga nggak pernah bilang kalau aku ini gemuk dan segala macam, dan aku senang banget makan gitu loh. Dan aku ini kalau aku ngelihat diriku sendiri sih rasanya aku ini tipe yang gemuknya luama, tapi terus kalau mau balik kurus lagi itu juga luama gitu. Jadi akhirnya nggak pernah aware kalau harus ngontrol. Jadi kayak karena teman nggak pernah bilang aku tambah gemuk dan aku ngelihat timbangan juga nggak pernah naik, akhirnya aku terus melanjutkan pola hidup yang seperti itu, kayak makan nggak pernah ngelihat apa yang tak makan, porsinya seberapa, bagiku pokoknya aku kenyang, aku seneng gitu aja. Karena Surabaya kota kuliner, Nat. Jadi mau nggak mau doyan makan nih. Dan aku nggak susah juga makannya. Nah, Semua suka gitu. Nah, terus akhirnya karena terus kayak gitu, terus berjalan nggak pernah ngecek timbangan dan segala macam, tiba-tiba kayak orang-orang mulai bilang, kamu melebar ya sekarang, kamu gemukan sekarang, kayak gitu. Dan terus tiba-tiba di saat mau, aku rasanya harus workout ini, tiba-tiba pandemi malahan. Jadi kayak mau workout di tempat gym sama teman-teman juga udah nggak bisa kan waktu itu. Jadi akhirnya workout sendiri di rumah. oh, oke. Berarti trigger mulai workoutnya tuh gara-gara kata itu ya, melebar itu ya. Ya, Memang itu kata-kata yang paling berbahaya loh ya, buat para perempuan ya. Ngomong cantik bisa lupa, tapi ngomong sekali kata itu bisa diingat terus ya. Betul.
Oke loh. Nah, tapi anyway, kamu kan kerjanya katanya lebih banyak di belakang, ibaratnya duduk gitu terus ya. Itu pengaruh nggak sih terhadap kamu merasa ada perbedaan nggak sih dengan kesehatan? Kemarin itu sempat WFH, work from home 1,5 tahun lebih. Itu benar kayak nggak masuk sama sekali dan aku kayak full di rumah itu duduk. Akhirnya karena juga jarang pergi. Kalau di kantor kan masih kayak kamu ke WC aja jalan, terus kayak mau ketemu sama mau ngomong sama divisi lain kamu juga jalan, terus habis itu pulang kantor juga masih pergi jalan-jalan sama teman-teman juga. Tapi di saat WFH semua itu kayak sangat nggak perlu, mau ngomong sama divisi lain cuma tinggal telepon, kamu sambil duduk pun bisa. Terus karena pergi kemana-mana juga nggak bisa karena PPKM, akhirnya udah nggak pernah jalan sama sekali. Bener-bener sekitar setengah tahun itu, setelah setengah tahun kayak gitu, itu aku kerasa badanku mulai sakit semua sih. Jadi terutama bagian mulai dari perut ke bawah itu sakit, terus habis itu mensnya juga nggak lancar gitu. Berarti itu ya, ternyata WFH tuh salah satu sisi buruknya yaitu ya kesehatannya terpengaruh banget ya. Betul, harus diimbangi dengan tetap jalan, tetap gerak, dan juga tetap panas ya, tetap kena matahari itu juga penting sih. Dan itu yang awal selama setengah tahun pertama aku nggak aware sama sekali gitu. Luar biasa ya. Sharingmu ini membuat banyak orang jadi ngerti loh, Nat. Memang ternyata tak akui ya, aku pun jadi tanda kutip awal-awal itu mager. Istilah mager itu kan mulai banyak muncul sekarang ya. Iya, betul. Malas gerak itu karena ya salah satunya WFH ya. Semua serba di rumah, di depan kerjaan, semua ternyata berpengaruh banget ke kesehatan. Tapi sekarang anyway udah bagus ya, Nat ya, udah better. Udah better. Soalnya udah aware dan akhirnya mau melakukan gitu. Jadi aku workout sendiri di rumah, terus juga lebih banyak jalan kan sekarang udah pelihara anjing. Jadi kadang-kadang gantian sama papa mama sama Sila juga muterin dia di keliling perumahan gitu. Terus habis itu aku juga banyak minum air putih. Jadi pertama yang benar-benar aku nggak aware sama sekali, yang tadi juga dibilang sama Bro Ong gitu, aku penggemar berat es teh manis. Aku dari kuliah itu minum fruity itu ada 2 botol sehari. Dan itu kayak teman-teman semua sudah kayak, Nat kamu itu apa, mau investasi diabetes, semua bilang kayak gitu. Jadi kayak, dan aku tuh tipe yang kayak nggak mau dengerin orang lain, aku merasa kayak, oh yang penting aku suka, aku happy kok, ini enak ya udah tak lakuin aja, dan aku tuh nggak pernah kerasa efeknya gitu loh. Nah seperti tadi Bro Ong dibilang yang Bu Aili ikut itu, ngapain kita kayak nunggu sakit terus baru kayak bertindak gitu loh, kan kayak nggak masuk akal, ngapain nunggu nggak enaknya dulu baru kita sadar terus mau melakukan yang benar. Jadi kayak aku akhirnya selama setahun terakhir aku benar-benar rutin minum air putih, aku rajinin 3 liter sehari dan itu benar-benar ngefek banget. Secara kulitku dulu, kulit wajah ini juga kena efeknya ya. Jadi kulitku wajah itu dulu kering, blodoti, setengah mati, tapi sekarang tuh udah sama sekali enggak, dan mensnya juga lancar, terus kaki yang tadi aku bilang sakit itu juga udah much better gitu. Wow, nice. Wah, keren. Thank you Nat for the sharing ya. Jadi itu sharing sedikit tips ya dari Nadia ya. Harus banyak minum, itu penting banget ya. Kadang udah saking sibuknya jarang minum. Apalagi ya betul sih Nat, sekarang tuh minum kan macam-macam. Bukan hanya es teh manis, bahkan sekarang beragam varian minuman kekinian yang ya semua serba manis ya. Itu ternyata juga berdampak banget. Hobi nggak kamu minum yang kayak gitu-gitu? Iya, terutama kapan hari sempat nge-hype banget kopi gula aren itu. Itu aku juga semua brand aku cobain saking aku sukanya. Padahal itu bahaya banget sih sebenarnya. Iya betul. Itu challenge-nya kota-kota besar ya. Surabaya, Jakarta itu banyak sekali yang seperti itu. Balikpapan juga mulai banyak nih sekarang. Kenapa? Tadi aku ngomong apa? Balikpapan juga mulai banyak sekarang yang begitu. Jadi nggak mau jadi ikut nyoba karena kan lagi hype kan, nggak mau ketinggalan kita. Iya betul kok. Oke, now change to Sila ya, the sister. Nah, teman-teman perlu tahu ya, Sila ini kan di bidang komunikasi, ternyata Sila ini juga punya latar belakang yang keren banget ya. Pernah mewakili Indonesia sebagai Miss Multinasional. Wah, model ya Sila ya? Iya, kok. Keren. Nah, ini kalau bicara model, itu kan namanya dunia model itu kan pasti selain wawasan juga menjunjung tinggi penampilan ya Sila ya? Betul ya. Nah, seringkali nih Sil, ini kamu kan pasti wawasanmu luas banget karena berkumpul dengan banyak kalangan para model, para miss juga yang lain kan. Banyak kan perempuan tuh kadang gitu Sil, kenapa ya? Maksudnya mereka tuh secara body udah langsing, tapi masih merasa aku ini gendutan, aku ini kok mau lebih kurus. Nah itu kenapa Sil bisa seperti itu, karena apa Sil? Kalau dari opinimu ya, dari perspektifmu. Karena kalau di dunia pemodelan itu stigma orang-orang itu selalu menganggap bahwa kurus itu lebih banyak di-hire oleh agensi, manajemen,
atau tim produksi lainnya. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk menjadi kurus, padahal menjadi kurus sekali itu tidak penting, tidak apa ya, istilahnya itu tidak sehat, karena akhirnya banyak sekali model itu yang terkena anoreksia atau bulimia karena mereka berlomba-lomba untuk kurus, padahal yang dicari adalah berat badan yang proporsional dengan tinggi badannya yang proporsional, dan itu hanya bisa dicapai dengan adanya gaya hidup yang sehat. Jadi banyak sekali model yang menurut aku mereka tuh mengurangi makan sampai akhirnya mereka lemas, mereka pingsan karena mereka berusaha ingin kurus. Padahal sebenarnya untuk menjadi kurus itu, memiliki bentuk badan yang bagus, itu harus apa ya istilahnya, memiliki badan yang kurus itu harus apa ya, itu harus memiliki apa ya, gaya hidup yang sehat gitu. Nah, istilahnya cuma dengan mengurangi makan, tapi harus diimbangi dengan olahraga, diimbangi pula dengan gaya hidup pula, pola makan hidup yang seimbang, seperti itu kalau dari aku. Nah, kalau yang kamu lakukan gimana sih untuk menjaga body itu tetap ideal, proporsional? Boleh dong sharing ke kita ya. Kita yang cowok pun juga mau seperti itu dong. Kalau dari aku sih, untungnya ya, aku tuh terlahir dengan badan yang cukup kurus, cukup ideal, dan aku nggak butuh effort yang begitu banyak untuk aku memiliki bentuk badan yang proporsional. Tapi waktu itu, my experience itu waktu ketika aku berangkat ke Miss Multinational di India, itu benar-benar aku memang dipaksa untuk memiliki bentuk badan yang kalau bisa kayak Latinas, yang istilahnya bentuk badannya tuh kayak gitar Spanyol gitu, yang pinggangnya ramping, terus bagian-bagian beberapa lain tuh lebih berisi seperti itu. Nah itu harus benar-benar olahraga gitu, dan akhirnya aku pakai personal trainer pada waktu itu, dan dia pun tidak pernah menyarankan untuk kamu kurangi makan. No, dia tidak pernah menyarankan kamu kurangi makan semuanya, enggak. Tapi dia hanya bilang kurangi karbohidrat, perbanyak protein. Itu yang selalu dia katakan pada aku. Kurangi karbohidrat, berbanyak protein gitu. Karena perempuan itu memiliki memiliki perut bagian bawah itu lebih gampang untuk berisi, istilahnya lebih gampang untuk melebar bagian perut bawah. Karena itu diisi oleh karbohidrat. Karena orang Indonesia ya, termasuk aku, itu lebih senang memakan segala sesuatu dengan nasi putih. Padahal nasi putih itu belum tentu baik dikonsumsi secara berlebihan gitu. Padahal yang sangat dibutuhkan itu adalah protein gitu. Karena protein itu lebih gampang dicerna dan lebih gampang juga dikeluarkan juga. Gitu lah. Jadi akhirnya lebih banyak di lauk pauk, lebih banyak di buah dan sayurnya, dan hanya mengurangi dari sisi karbohidrat. Nah itu sih kalau secara aku untuk tetap memiliki badan yang proporsional. Sekaligus misalnya olahraga. Nah misalnya kadang orang tuh mager kan, kayak betul. Olahraga, aku nge-gym, aku apa gitu. Aku walaupun dulu pakai PT pun juga di tahap yang, aduh aku tuh males banget. Jadi pertama tuh oke, awalnya niat, besok lama-lama, aduh males gerak, mager sekali. Kayak untuk, aduh badan udah sakit semua atau apa. Karena orang itu langsung nge-forsir. Dia ngerasa kayak, oke olahraga, aku semangat, mereka nge-forsir, badan sakit semua, akhirnya membuat mereka males. Padahal untuk, apa ya, step by step untuk kita workout, itu kita harus mulai dari step-step yang kecil. Misalnya kita push up atau pull up gitu, mungkin kita 15 kali dulu dalam satu set, baru nanti berapa menit kemudian kita nyoba set kedua kayak gitu, dan itu bisa terus ditambah setelah kita terbiasa olahraga. Bukan berarti kita tuh langsung nge-push untuk oke, aku lihat orang lain olahraganya kayak gini, aku harus seperti ini juga. No gitu, karena semua orang tidak memiliki bentuk badan yang sama gitu sih Ko. Oke. Wah keren banget ya, berarti kuncinya yaitu ya harus bertahap, yang penting tahu kapasitas dirinya masing-masing gitu ya. Oh nice, thank you. Sila, anyway, aku pernah dengar cerita ya, Sila sama Nadia nih, pernah dengar cerita unik. Kalian punya ada cerita pengalaman unik waktu di Singapura, kalau nggak salah Nadia ya. Siapa nih yang mau cerita, Nadia apa Sila nih? Ada pengalaman unik nih terkait tentang hal ini nih. Sila ya. Oke, ini unexpected sih, karena kita nggak merasa bahwa kita akan ditanyakan pertanyaan ini, karena kaget. Buat kita yang anak muda itu kita pasti agak isin ya, agak malu kalau diceritain gitu ya. Iya. Nadia ya. Jadi kita tuh kemarin berkunjung ke Universal Studio ya, Universal Studio. Jadi kita mau ke wahana kayak roller coaster gitu ya, tapi di dalam ruangan gitu. Terus habis itu kita mau enter, ada petugasnya akan otomatis yang mempersilahkan kita untuk masuk, untuk menitipkan barang dan sekitarnya gitu. Nah, kebetulan ini petugasnya tuh tanya ke Nadia, gitu. Karena Nadia itu datang dengan
dia pakai celana pendek juga ya, pakai Iya, celana pendek pakai juga, celana pendek. tapi dia posisi megang perut. Nggak sengaja ya, dia tuh nggak sengaja megang perut gitu, padahal ya cuma ya asal ya waktu itu ya. Terus petugasnya tuh bilang kayak, dan aku pada saat ke Singapura itu masih pada saat masa itu kan pasti sebelum pandemi ya, itu masa-masa benar-benar aku Sebelum pandemi ya. masih nggak aware ya, jadi kayak ya kayak tadi yang aku bilang, aku kayak nggak peduli wes orang ngomong apa, yang penting aku enjoy makan, aku suka banget makan, dan yang penting enak, akunya happy, jadi aku kayak nggak ngurus gitu loh. Dan karena aku sendiri juga suka fashion, jadi kayak ya udah, bagiku, menurutku aku ngaca, aku masih bagus kok pakai baju itu, jadi aku pakai kutukan, pakai celana pendek, akunya mah pede, jadi kayak aku nggak mikir apa kata orang, yang penting aku pede, aku merasa aku cantik gitu loh. Ya mungkin itu sisi positif juga, tapi sebenarnya kamu juga harus aware gitu loh. Jadi waktu itu aku nggak aware, aku nggak peduli apa kata orang, aku pakai aja. Terus gimana sih pas mau masuk Universal pas Studio? mau masuk ke Universal Studio, petugasnya tuh langsung bilang, "Are you pregnant?" I'm sorry, you cannot enter. She said that. Jadi kayak memang perut bawah aku tuh besar ya. Jadi kayak untuk ukuran cewek-cewek pada umumnya itu mungkin perut bawah aku tuh lebih besar daripada yang lain gitu loh. Soalnya ya itu tadi, aku dari SMA sampai bahkan setelah lulus kuliah itu aku hampir minum es teh manis itu setiap hari 2 botol fruity, dan minum air es itu juga non-stop. Aku nggak pernah minum air hangat sama sekali. Jadi air es itu, padahal air es itu jahat banget. Jadi apa, es batu tadi. Terus ya itu tadi, akhirnya perut bawah aku besar, dan aku kan juga berhenti balet. Padahal dulu dari kecil, dari umur 5 tahun sampai SMP itu aku balet, dan makanya tubuhku juga yang tadi aku bilang itu ideal. Jadi kayak makan apapun itu kayak lebih bisa terjaga karena dibantu baletnya tadi, diseimbangi. Cuma karena berhenti balet tapi makannya tak lanjutin terus, akhirnya pelan-pelan aku melebar dan perut bawah itu terus besar gitu loh, sampai akhirnya dikira sama Universal Studio aku pertama nggak boleh masuknya karena dipikir aku tuh mama muda yang pregnant gitu. You're pregnant, you cannot enter, you cannot play this game gitu. Terus aku kayak shock gitu, terus Sila malah ketawa-ketawa di sebelahku, nggak malah belain gitu. Wah, thank you for sharing loh, Nat. Iya. Akui ya, kepedeanmu luar biasa dalam hal ini. Top deh, juara ya. Tapi di satu sisi itu menjadi ini juga ya, menjadi satu, ya jadi dorongan lah ya. Wow. Keren. Ternyata bukan hanya kamu loh, Nat, yang mengalami seperti itu juga banyak ya. Kebetulan aku pribadi juga semenjak PPKM ya begitu ya, pasti melebar. Aku enggak semua ya. Dan memang keluarga aku kan termasuk yang ekstra ya, big size semua. Itu semenjak acara kemarin, nggak tahu ya, kalau perempuan sama laki itu kan biasa lebih insecure cewek ya, lebih banyak ya. Ya nggak sih? Bener. Iya, Pasti sih. Pasti cewek lebih insecure. Oh ya sih, kalau masalah pasti cewek penampilan. sih. Kenapa Sil? Kenapa cewek lebih insecure ketimbang cowok dalam hal penampilan? Kenapa ya? Kalau zaman sekarang itu karena apa ya, ada stigma bahwa kalau cowok itu ngelihat cewek itu dari fisiknya doang. Ada stigma seperti itu. Jadi otomatis kita cewek pasti berusaha untuk kita look so beautiful via online ataupun ketika ketemu langsung gitu. Jadi harus selalu kayak on point gitu loh perempuan. Dan itu dari segi dari muka sampai badan itu semua harus oke gitu loh. Karena kita nggak suka dibanding-bandingin sama cewek lain gitu sih. Emang Wilan gitu kah, Wil? Menurut Wilan? Apakah cowok itu memperhatikan penampilan? Kalau cewek sendiri memperhatikan penampilan cowok nggak emangnya? Kalau dilihat, kalau orang pertama kali lihat orang lain, pasti kan pertama kali lihat penampilannya. Jadi secara nggak langsung, yes, penampilan nomor 1. Gitu. Ya, ini omongan anak international fashion business ya. Penampilan number 1 ya. Oke, thank you for the sharing ya. Anyway, Nadia dan Sila, ini kan juga kalau nggak salah kenal Pak Onggi ya, dari masih kecil ya? Iya, betul. Pernah ada foto bareng nggak sama Pak Onggi? Ada sih. Waktu pas itu. Boleh lihat dong. Menurut kalian sendiri, kalian kan kenal Pak Onggi ini, Bro Onggi ini dari usia berapa ya? Dari usia berapa ya? Oh nggak salah, kalau aku kelas 3 SD waktu itu, Nadia kelas 4. Aku 2 tahun. Oh ini ya. Ini 2006, berarti 15 tahun yang lalu. Iya, betul. Ini Nadia Sila yang di bawah, ini Pak Onggi yang di atas ya ini ya? Iya, betul. Oke. And then, sekarang, ada lagi fotonya? Oh, sebentar, ada lagi. Ini. Oh, ini 15-16. Berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya, 7-8 tahun yang lalu ya. Ya ampun, ini Pak Onggi ini beneran tidak menua ya? Gak ada beda sama sekali. Menurut kalian gimana nih, Nat? Sil? Aku juga bingung sih lihat Pak Onggi sekarang, gak ada beda dari yang dulu.
Nah, ini Pak Onggi harus klarifikasi ya. Pak Onggi, Bro Onggi, I come back to you, Bro Onggi. Pak Onggi, Pak Onggi kan juga punya anak seusia kita nih. Kemudian tadi kan Pak Onggi juga dengar sharing teman-teman di sini. Menurut Bro Onggi nih, apa sih challenge yang terbesar yang dihadapi anak-anak muda ini dalam anak-anak muda sekarang ya dalam hal jaga kesehatan? Termasuk berat badan, Pak. Karena kan kalau saya pernah lihat foto orang tua dulu kan, orang tua suka nunjukin foto-foto ya, zaman kakek nenek dengan anak muda zaman sekarang itu foto zaman dulu tuh banyaknya ramping-ramping. Sedangkan sekarang itu banyak yang melebar-melebar. Nah, menurut Pak Onggi apa sih Pak challenge terbesarnya anak muda sekarang ini dalam hal kesehatan? Kalau mau jujur ya, Bro Kelvin. Ya. Sebenarnya generasi milenial ini dan Gen Z diuntungkan dengan kemajuan teknologi, informasi yang begitu majunya, data-data, informasi maupun dengan juga keadaan ekonomi semakin membaik kan, maksudnya dibandingkan era boomers ya. Ekonomi semakin membaik, juga banyak yang kuliah di luar negeri, sehingga wawasan anak muda sekarang sebenarnya lebih mengerti kesehatan dibandingkan angkatan boomer saya. Jadi angkatan boomers itu tidak begitu ngerti tentang kesehatan karena era itu juga belum ada informasi yang begitu luas ya, belum ada sosial media yang begitu banyak. Jadi kita dulu dengar informasi ya paling TV hitam putih, radio gitu kan, koran. Dan cuma diuntungkannya untuk era mereka atau era saya lah yang boomers itu adalah zaman itu kita tidak begitu banyak fasilitas yang begitu enak. Dengan kata lain sekarang turun naik mobil, minimum sepeda motor. Era saya jalan kaki, kalau yang punya uang sedikit naik sepeda. Either jalan kaki naik sepeda itu sama-sama bagus. Yang istilahnya go west sekarang gitu ya. Nah, maupun pola makannya gitu. Pola makan kalau zaman dulu harus berusaha baru dapatkan makan gitu. Nah, kalau saya dulu harus berkebun, ke kebun petik ini dan sebagainya. Tapi zaman sekarang mereka yang bekerja hanya jarinya aja. Ya kan? Yang bekerja jari, ngerti ya maksud saya? Paham. Dengan jari begitu makanan sudah sampai di depan meja mereka. Jadi sebenarnya di satu sisi adalah diuntungkan secara teknologi tapi dirugikan secara fisik buat mereka. Karena mereka dengan sendirinya otomatis gerakan tidak banyak. Mager. Ya istilahnya mager ya sekarang istilahnya. Males gerak ya. Nah sebenarnya plus minus. Nah cuma kalau misalnya tadi saya dengar dari awareness tentang Nadia tadi bilangnya dulu saya cuek aja dan saya ya minum aja teh manis dan sebagainya dan akhirnya dibilang hamil kan. Luar biasa itu. Nah, tapi kan kadang-kadang memang harus ada satu kejadian untuk orang aware ya. Kalau saya lihat dari tadi awareness inilah sebenarnya kata kunci, bro. Kata kunci adalah awareness. Jadi kalau ada kesadaran baru ada perubahan. Nah, saya kan juga ada kesadaran, ada perubahan. Nah, teman-teman milenial ini seandainya ada kesadaran, mereka diuntungkan apa? Teknologi yang lebih maju, informasi lebih banyak. Dibandingkan saya, walaupun zaman itu seandainya sadar, informasi nggak sebanyak ini. Iya kan? Iya. Jadi kita mungkin ya hajar ble aja makannya juga sembarangan. Tapi sekarang sudah, coba lihat, anak-anak muda sekarang sebagian sudah ngerti. Ya, mau makan dia perhatikan kalori dulu. Zaman boomer boro-boro perhatikan kalori. Kita makan nasi kalau banyak itu katanya wah kalau banyak itu sehat gitu. Itu kan misleading sebenarnya. Ya kan? Ayo benar nggak? Dulu waktu yang seusia saya kurang lebih ya. Kalau kita makan ya, orang tua bilang habisin nasinya. Ya kan? Makan nasi yang banyak gitu kan. Nah, bayangin anak muda sekarang coba kita sudah bilang, makan nasi yang banyak. Oh jangan dulu Pak, jangan dulu Pi. Ini karbo ini. Nah, ini sudah ngerti karbo. Zaman kita boro-boro karbo ngerti. Ya kan? Yang kita kenal cuma karbon. Betul. Ya gitulah, bro. Jadi ada plus minus. Kalau dibilang keuntungan sekarang lebih diuntungkan sekarang. Kalau dengan awareness yang bagus gitu. Nah ini mungkin
Bro Onggi belum tahu nih ya. Saya tadi dapat satu video juga ya. Satu video yang menunjukkan sekali lagi bahwa Bro Onggi ini tidak menua ya. Bahkan mungkin lupa dengan usianya sampai bisa melakukan aktivitas yang seperti ini. Saya pun yang usianya separuhnya ya, separuhnya beliau, belum tentu berani melakukan aktivitas seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Saja. Kita beda tipis, saya 23. 23 usia badannya ya. KTP-nya, wah memang KTP menipu. Kita lihat videonya ya. Bagaimana Bro Onggi ini melakukan aktivitas olahraganya. Kita lihat. Oh ini nih ya. Ini di mana Bro Onggi? Bersepeda ya di Jakarta ya. Ini minggu lalu diajak teman lagi istilahnya go west ya. Ya. Jadi agak sedikit merasa perlu udara segar. Akhirnya kita ke mana ini? Ke Bandung. Ke Kota Baru. Kalau nggak salah istilahnya ada sekarang nama Kota Baru di Bandung. Kota Baru. Mana Pak? Oke. Very good exercise. Bandung. Bandung ya. Yes. Ada lagi video satu lagi. Ini penasaran ya, Pak Onggi ini memang badannya tidak berubah sama sekali ya. Oh ini nih kita lihat ya. Oh, wow. Pak itu bukan editan kan ya? Itu adanya Onggi. Itu di mana Pak Onggi? Video itu di mana? Yang loncat air itu kalau nggak salah di Laut Merah ya, di Mesir. Oh, wow. Ya, itu waktu itu umur berapa ya, Bro Onggi waktu itu? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Ya, sebelum COVID ya. Wah, keren Pak Onggi ini ya. Ya ampun, kok bisa Pak? Mau tanya nih sekarang. Gimana sih Pak Onggi itu maintenance, kok bisa badannya itu tetap ramping seperti itu, bahkan bisa berani lompat seperti itu loh Pak. Itu nggak sembarangan orang loh, mengingat usia yang terus bertambah, tapi Pak Onggi bisa berani seperti itu. Apa yang Pak Onggi lakukan nih? Gimana cara menjaganya sampai seperti itu badannya? Hidup ini kadang-kadang memang kita bilang tidak boleh membanding-bandingkan orang gitu ya, nggak boleh. Saya juga setuju jangan banding-bandingkan. Tapi kita boleh ada inspirator. Setuju. Nah, inspirator tuh kadang-kadang itu memberikan satu guidance ke kita bahwa kita bisa ikuti jejak beliau gitu. Nah, kalau saya seperti ini, saya malu ketemu orang tersebut ya. Kalau saya bilang kadang kalau dalam hal mentor gitu. Ini sharing aja. Saya dulu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya ke Surabaya, ketemu teman kuliah. Jadi dari lantai hotel itu ada tangga turun gitu. Dia pegang nih tangga itu turun. Seusia saya kan, teman kuliah kan seusia saya. Dia pegang tangga turun. Saya bilang, kenapa? Kita ini sudah mau gocap loh. Sudah mau gocap dia. Tahu gocap kan? Iya, iya. Ya 50 tahun dia bilang sudah kita mau, waktu itu 10 tahun yang lalu. Kita sudah mau gocap itu, kita ya nggak boleh sembarangan lah, sudah pelan-pelan. Nah, cuma karena saya nggak enak aja kalau saya mau ngomong seperti ini. Nah, kalau saya ngomong sekarang ini saya nggak apa-apa karena nggak ada personal ya untuk umum. Iya, iya. Saya bilang, Cikicen aja umur 60-an loncat-loncat loh. Dari satu gedung ke satu gedung dan selanjutnya ke lantai loncat sendiri sampai sekarang umur 60 lebih. Ini turun tangga aja pakai pegang, malu dong. Jadi kalau saya hanya loncat begitu, kalau dilihat Cikicen dia bilang ya ini kerupuk banget gitu. You get my point? Yes, jadi dari situ saya merasa bahwa saya forever young, saya masih muda, saya masih berani lakukan sesuatu yang menurut saya belum apa-apa ini. Mesti saya harus lakukan lebih berani dari itu. Karena number is about number. Memang kita juga jangan ngaur ya. Dalam arti kalau Cikicen bisa loncat sana loncat sini, dia umur 8 tahun, dia sudah mulai olahraga.
Dan olahraganya sangat sangat disiplin oleh mentornya dia, oleh guru. Karena saya baca riwayat hidupnya dia. Dan dari jam 4 pagi sudah bangun untuk latihan olahraga, dan itu sampai saat sekarang pun dia masih lari, kalau nggak salah masih lari 10 kilometer per hari rata-rata sampai umur sekarang, masih kurang lebih masih konsisten seperti itu. Nah, jadi sini pelajarannya apa buat saya? Pelajaran sebenarnya aging itu bukan balikan tangan. Sama seperti tadi orang sakit itu, tadi yang saya bilang bahwa ponakan saya ikut kegiatan di mana yang ikut orang sakit semua, mereka pikir itu bisa mengejar, udah sedikit terlambat. Jadi, nah kalau saya lihat sekarang generasi Z ini ya, generasi Z, generasi milenial itu kalian benar-benar bersyukur deh. Kalau umur mulai dari sekarang dijaga badannya, umur 70 masih loncat deh. Saya lihat banyak orang umur 90 masih sehat-sehat, masih olahraga kuat gitu ya. Karena mereka jangan pikir bahwa mereka juga langsung begitu. Saya perhatikan juga sebagian juga butuh waktu yang panjang, minimal di atas 10 tahun lah. Walaupun ada yang datang telat ya. Saya juga ada lihat yang sekarang umur 80 masih berat-berat olahraganya, tapi dia mulai masuk gym itu umur 50 lebih. Nah, sekarang dia 80 ya 30 tahun. Ya kan? So artinya segala sesuatu yang seperti khususnya yang aging begitu, ini topiknya aging ya. Aging, yes. Ya, saya pikir nggak langsung balikan tangan ya, mesti butuh proses. Ya, lebih baik diawali di usia dini. Ini pandangan saya. Lebih awal lebih bagus ya Pak Onggi ya. Kalau saya bisa reverse katakanlah saya umur 15 ya, atau umur 10 tahun. Mungkin saya juga latihan lebih keras lagi di umur itu, dan saya lebih perhatikan kesehatan di umur itu. Ya, tapi tidak regret. Saya nggak regret bahwa saya bersyukur hari ini saya dikasih Tuhan kesehatan yang oke dan sebagainya. Tapi menurut saya itu seharusnya hak kita ya. Kesehatan itu hak kita. Cuma kita nggak ambil. Ya kan? Ya. Kita istilahnya kita barterkan dengan gaya hidup yang dibilang asal saya happy, saya nggak peduli, yang penting sekarang masih muda. Nah, itu kan sudah kita barterkan, kita sudah gadaikan kesehatan kita kepada gaya hidup yang seperti itu. Nah, sayang sekali haknya kita digadaikan aja gitu. Padahal kita nggak perlu gadaikan itu, milik saya. Itu. Gitu kira-kira pandangan saya, Bro Calvin. Kalau anak muda kan, Bro Onggi, kalau anak muda itu kan biasa olahraganya nge-gym, workout. Nah, Bro Onggi kenapa memilih nge-gym juga? Biasa kan kalau orang yang usia makin bertambah, kebanyakan ya orang yang usia segitu kan olahraganya tuh yang kayak tai chi gitu-gitu ya. Bro Onggi kenapa memilih yang sifatnya malah kayak ngangkat beban dan sebagainya, itu kenapa? Ya, sebenarnya saya tentu angkat beban itu bukan arahnya menjadi aderai gitu ya, nggak ke sana lah. Saya nggak ke sana. Saya lebih ke arahnya untuk supaya ototnya tidak semakin melemah. Menurut para pakar kan semakin berusia otot kita semakin melemah. Nah, di situ pada saat otot kita melemah itu agingnya cepat sekali. Oke. Nah, sehingga saya banyak mempelajari tentang kesehatan. Dan semakin saya dapat informasi data semakin lengkap ya, bahwa apalagi terakhir Dr. Fernando itu kan mengkonfirmasikan lagi. Nah, kalau dia bicara lebih saya percaya lagi. Kenapa? Karena dia kan maestronya anti aging. Orang kalau seorang dokter sudah 40 tahun kurang lebih di dunia itu gitu anti aging, kalau dia berbicara kan pantas kita dengarkannya. Dia bilang bahwa salah satu faktor aging kan aging kan ada 3 faktor penyebab aging, yaitu misalnya badan kita yang terlalu kotor karena makanan atau udara yang kita hirup yang tidak bersih menyebabkan badan kita, ususnya kita kotor, darah kita kotor, kemudian hatinya kotor ya kan. Dan faktor kedua dia bilang kan juga karena gizi masukan gizi dengan sehari-hari kita pakai, energi kita itu nggak seimbang, jadi kekurangan gizi, yaitu kurang energi akibatnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan aging yang zaman dulu kita kenal dengan kurang gizi kan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dia bilang faktor otot. Kalau otot melemah itu akan menyebabkan aging cepat. Nah, saya kan mau forever young. So saya ya mesti kenapa ke gym gitu. Sebenarnya tidak mesti harus ke gym ya, teman-teman, bro-bro di sini, sis di sini. Di rumah bisa.
Cuma saya mau nantang diri saya disiplin, menantang diri saya disiplin, dan juga saya mau gerakan yang lebih tepat gitu ya. Seperti tadi dikatakan gerakan yang tepat gimana. Sehingga saya dibantu oleh PT gitu ya, dibantu oleh PT untuk mengarahkan saya yang benar gitu, supaya gerakannya nggak salah. Kalau badan seusia milenial ini kan kalau gerakan salah kan nanti berefek. Jadi saya nggak mau ada side effect itu. Jadi biar ada guidance yang benar, dan juga di samping itu supaya saya didisiplinkan. Karena kalau sendiri ya, kita misalnya satu kegiatan itu sudah, kalau saya sendiri saya mungkin sudah berhenti, tapi kalau ada PT bilang you can do it, you can do it. Dan saya dalam hati kecil saya juga sering bilang orang lain you can do it. Lalu juga kan kalau saya give up gitu. Ya gitu. Wow, keren. Jadi selain dari menjaga dari segi luar itu kan aktivitas luar Pak Onggi, Bro Onggi ya, dari luarnya seperti itu. Kemudian untuk yang tadi untuk membersihkannya itu gimana? Kan katanya harus kalau nggak salah tadi Theo ada menyinggung detox. Nah itu juga penting ya dalam hal anti aging ya. Ya sebenarnya kalau kita mau secara komprehensif yang lebih lengkap ya, kalau kita mau bicara lebih lengkap, makan olahraga aja nggak cukup, minum aja nggak cukup. Pikiran mesti jernih. Jadi pikiran mesti jernih, positif gitu ya. Detox itu bukan hanya detox minuman, makanan atau dalam tubuh aja. Sebenarnya detox mind itu penting banget. Ya. Contoh sekarang lah, misalnya kita lihat COVID banyak yang stres itu karena kan dia kena racun-racun informasi masuk kan dalam itu bukan negatif ya. Bukan racun badan itu, tapi racunnya kepada mentalnya kan. Berapa yang mati lah dan sebagainya stres, dan itu kan kena fisiknya. Jadi antara fisik dengan mental itu ada kaitan berat. Jadi menurut saya mental harus malah yang utama. Mental itu masih dibenahi dulu, baru diikuti oleh gaya hidupnya juga harus diikuti dengan mentalnya itu. Sehingga memang benar perlu detox. Saya saat ini lagi ikuti program detox itu, alhasil fantastik, I'm so happy. Badan semakin segar dan vital sign ya, kalau kita ambil darah, kencing ke dokter itu hasilnya namanya vital sign. Saya nggak, vital sign saya sekarang susah mendapatkan ada tanda bintang itu. Tetangga saya kemarin dia juga ambil darah dan cek gitu ya, dia banyak bintang bukan banyak bintang di langit, banyak bintang di kertas. Di laporannya. Ya dari situ saya pikir memang harus ya jaga kesehatan itu dari dini. Gitu. Wow, keren ya. Jadi itu sangat membantu ya Pak Onggi ya. Dari segi detox maupun dari segi olahraga itu satu kesatuan yang membantu untuk anti agingnya. Dan dimulai lebih awal lebih bagus ya. Ya tadi saya lihat ya anak-anak muda milenial kan sudah ke gym dan olahraga, sudah ngerti itu ya. Saya bilang itu sudah satu poin utama dari aging itu sudah mereka miliki. Tinggal berikutnya lagi nanti perhatikan makannya, perhatikan detox. Nah, detox menurut saya umur milenial ini ya, Gen Z itu sudah harus ada detox karena makanan yang kita makan dari kecil, kemudian udara yang kita hirup ya, terlepas apapun lah, mau dia vegan, mau dia vegetarian, tetap juga vegannya kan tumbuh-tumbuhannya ada juga pestisidanya, ya kan, nggak bersih dan sebagainya. Udara kita hirup, walaupun kita yang non vegan hidup udara yang sama, yaitu nggak bersih juga. Ya. Kan kalau kita minum di warung gitu, nggak jelas airnya apa juga, nggak bersih juga airnya, sehingga tubuh kita sudah banyak racun sebenarnya. Jadi detox itu adalah yang aging itu memang kuncinya bersih dulu. Ya, baru diikuti asupan makanan gizi yang cukup ya. Dan kemudian tadi itu olahraga. Saya rasa dengan mental yang oke, saya rasa orang itu akan forever young. Ini I believe so. Ya. Baik detox dengan apa Pak Onggi? Kenapa? Bagaimana cara detox supaya bisa maksimal? Detox itu banyak versi ya gitu. Orang bisa detox ikuti program yang ada dimanapun, terserah lah. Ya, itu kita nggak bilang harus detox ini, detox ini. Kembali kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah saat ini saya pakai detox yang dianjurkan oleh seorang dokter anti aging ya, dia sudah 40 tahun di bidang ini,
hampir 40 tahun lah di dunia anti aging, dia memang mendalami. Jadi karena saya lihat juga walk the talk ya. Jadi saya suka orang yang walk the talk. Nah, dokter ini dia kasih tahu kiat kita bagaimana melihat orang aging atau enggak. Dibilang di sininya, kalau di sininya kusut semua ya, walaupun sininya mengkilap gitu ya, bisa kan sekarang banyak orang tarik ke belakang kan. Jadi jangan heran ya suatu saat kalau kalian lihat ininya mulus, karena di belakangnya ada gantungan kulit-kulit di belakang ini banyak ditarik ke belakang gitu. Nah itu bisa aja hilangkan gejala dengan tipuan begitu, bisa aja. Tapi yang tidak tertipu itu kan kulit-kulit tertentu itu aging. Nah, sementara dokter ini benar-benar tangannya juga mulus. Dan kalau lihat gaya hidupnya, cara berpakaian, cara hidupnya, gayanya itu anak muda banget. Saya kemarin kirim foto waktu dia, maksudnya dia gaya pakai bajunya yang saya kirim ke teman saya. Dia bilang, this guy 70 years. I say yes, yeah, he is. Dan dia nggak percaya, dia bilang, oh penampilannya muda banget. Nah, kalau dia seperti itu di anti aging yang sekian lama dan dia juga konsepnya saya suka, dia bilang bahwa konsep yang sehat anti aging itu adalah bukan menghilangkan gejala, tapi adalah membenahi organ tubuh kita, sel-sel kita diremajakan. Jadi dengan cara yang seperti itu. Ya akhirnya saya follow itu. Program itu. Apa nama programnya, Pak? Ya, iSolution ya, program iSolution itu keren banget lah. Itu ternyata sekarang juga banyak hasilnya. Nggak tahu sebagian teman-teman mungkin sini juga saya kalau nggak salah ada yang ikut ya. Siapa? Ada boleh sharing dong? Ya, ada coba bro, saya mau belajar juga bro-brosis yang di sini. Kalau nggak salah tadi Theo sempat ngomong di awal ya. Boleh sharing Theo? What do you feel? Apa experience-mu? Yes. Jadi ini gue ini ikut TikTok iSolution juga. Dari awalnya sekitar ulang tahun ke-24 ya, sekitar tanggal 5 Agustus 2021 kemarin, di berat badan 101 kg. Nah, setelah menjalani program ini, selama sekitar 40-50 hari sampai sekarang, berat badanku sudah turun sekitar 10 kg, di angka 90-91 kg. Nah, salah satu perubahan yang jelas-jelas dapat saya lihat itu adalah dari penampilan, dari yang tanggal 5 Agustus itu sampai sekarang tuh kulit aku juga jauh lebih bagus lah daripada sebelumnya, dan yang jelas percaya dirinya semakin tinggi. Otomatis ya kalau cowok gitu ya. Tapi anyway ngefek ya dari berat badan ke kulit itu berpengaruh ya Bro Onggi ya? Ya karena gitu otomatis ya pada saat detox. Jadi kalau misalnya kan kulit kita misalnya bercak-bercak kotor gitu ya atau jerawatan, biasanya ada kaitan kepada entah darahnya kurang bersih, entah usus besarnya kurang bersih, bahkan mungkin hatinya yaitu livernya gitu. Nah itu kalau pada saat orang bersihkan di 3 bagian yang urgent di situ menurut dokter ini, itu biasanya diikuti oleh warna kulitnya mulai cerah. Dan ya itu kan kelihatan muda, semakin muda sudah pasti, makanya kenapa dibilang anti aging kan dia. So betul, jadi utama sebenarnya bersihkan itu dulu, baru diikuti asupan makanan kesehatannya, asupan gizi yang cukup. Nah sehingga orang cukup energi di situ. Nah pada saat dia cukup energi, kemudian dia latih, ada olahraganya, kemudian lean up kan, jadi tubuhnya dengan otot yang bagus itu menopang semua agingnya, jadi nggak cepat aging, gitu. Theo habis ini kamu share ke aku ya, bagaimana caranya tuh ya? Gue juga mau turun berat badan ya. Menarik. Oke, ada lagi yang punya pengalaman serupa dalam melakukan program detox dan sebagainya. Nadia Ensila? Ayo. Wilan, maybe Wilan. Nadia Sila dulu, Nadia Sila. Kalau aku minum sih ISO, efeknya di aku sudah minum ISO sekitar sebulanan. Efeknya di aku ke toiletnya lebih rutin. Oke. Dan itu yang aku senang adalah karena dulu aku nggak rutin ya. Jadi kayak sekarang setelah ke toiletnya lebih rutin kan otomatis itu pertanda kalau lebih sehat kan, karena betul. Yang di badan yang kotor kan pasti lebih rajin kebuang gitu kan. Terus aku nggak terlalu ngeceki berat badan juga ya, nggak terlalu sampai gimana gitu, tapi beberapa teman sudah ngomong urusan. Wah. Seneng sih. Seneng pastilah. Oke, what about Sila?
Kalau Sila kan badannya udah oke, udah ideal. Kamu minum emang ada kerasa turun berat badan atau gimana? Oh, dari aku sih kan, aku memang kalau udah kurus, jadi aku tuh sebenarnya cuma punya penasaran sama rasanya gitu, karena kan iso ini kan terdiri dari 2 jenis minuman ya, ada yang minuman rasa jeruk sama nanas, sama ada minuman yang whey protein yang buat aku tuh kayak susu vanila gitu. Jadi aku suka banget taste susu vanila, dan so aku mau nyoba gitu, karena aku memang suka banget sama rasanya dan penasaran, oke ini pasti manis, karena aku juga suka yang manis-manis gitu, tapi aku suka manis yang kayak, aku suka dua hal. Kalau bisa manis, bisa minum manis, tapi sehat, why not gitu loh. Jadi dua-duanya aku dapat gitu loh. Jadi aku bisa minum manis yang rutin, tapi aku nggak diabetes. Itu yang aku pikirkan gitu. Jadi waktu itu aku nyoba ISO karena aku just curious gitu loh. Apakah enak sih rasanya gitu. Nggak pernah aku expect untuk aku punya, aduh badanku bisa lebih kurus lagi, lebih kertas lagi, setipis kertas gitu ya mungkin ya. Nggak pernah expect seperti itu gitu. Tapi akhirnya, walaupun aku sudah kurus ya, tapi kan memang perempuan pasti ada perut bawah ya. Aku tuh udah bolak-balik ke kamar mandi, maaf ya, buang air itu 7 kali. Dan most of them itu di jam 12 malam, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 6 pagi. Jadi memang for the first time itu kayak, oke, buat aku yang nggak biasa bangun pagi, itu benar-benar challenge ya. Karena kayak setiap saat kok bangun gitu. Tapi aku memang akhirnya sadar bahwa even aku yang sudah sekurus ini gitu, ternyata juga punya banyak racun di dalam tubuh. Ternyata tubuhku tuh juga perlu di detox gitu loh, karena aku sebagai orang yang kurus, sebagai model, aku nggak bisa nyantai gitu aja kayak oke aku udah kurus, udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak bisa kayak gitu, karena nyatanya di rumah ini aku yang paling sering buang air daripada kakakku, papa atau mama gitu, karena aku nggak pernah lihat mereka keluar masuk kamar mandi gitu ya, selalu aku yang keluar masuk kamar mandi gitu. Jadi aku merasa bahwa produk ISO ini bukan sekedar manis yang aku memang juga suka rasanya, tapi di sisi lain juga itu membuat aku realize gitu, itu awareness sama seperti Bro Onggi tadi bilang bahwa kita sebagai anak muda itu nggak boleh terlalu nyantai, kayak oke, aku saat ini masih muda, oke saat ini badanku masih oke lah, nggak perlu lah paling buncit nanti baru umur 40, 50 gitu kan. Tapi itu sebenarnya nggak bisa buat kita nyantai, karena apa yang membuat kita menjadi sosok yang selalu awet muda seperti Bro Onggi, itulah bagaimana kita menyusun pola hidup kita sejak dari muda, gitu sih. Wow, keren. Thank you Sila and Nadia ya for the sharing. Aldo, Rehan dari tadi ketawa-ketawa, kenapa nih? Kenapa Rey? Masih ketawa mengagumi bagaimana bisa tadi Bro Onggi dengan umur segitu masih kuat, yang tadi salto, yang masih olahraga, juga pakai sepeda road bike yang biasanya kadang-kadang kan, waduh kita ngelihat yang umur segitu ngilu juga lihat punggungnya kan biasanya kan. Wah itu sih masih bikin terheran-heran kok bisa. Rehan, kamu sama saya selisih tipis. Selisih tipis loh, Re. Iya, saya 23. Pelecehan kalau kau bilang saya nggak bisa olahraga begitu. Siap. Anyway, Rehan sama Aldo juga ada pengalaman serupa? Mungkin dari Aldo dulu kali ya. Aldo lebih dulu konsumsi. Yang ISO ya. Kalau saya kan konsumsi ISO baru beberapa hari nih, seminggu. Jadi yang dirasakan paling ya kayak tadi buang airnya aja yang lebih banyak, itu aja sih. Tapi kalau buat yang kayak penampilan apa itu belum, soalnya kan masih baru beberapa hari kan. Nah ini mau nanya nih, Aldo kan secara body kamu udah malah kurang ya. Nah Pak Onggi, Bro Onggi, emang kalau untuk orang yang kondisi berat badannya di bawah itu oke minum ISO gitu? Ya, yang saya tahu dari dokter Fernando ini ya, yang pakar anti-aging ini, program yang dia tawarkan itu sebenarnya bukan untuk lose weight atau gain weight. Jadi program yang ditawarkan adalah anti-aging. Nah, kalau tentang aging itu sendiri kan ada kaitan kepada kondisi fisik berat badan seseorang. Kalau baik dia overweight maupun dia skinny ya, skinny artinya underweight, terlalu kurus, itu sebenarnya juga secara age untuk supaya bisa
bertahan anti aging tuh nggak sehat untuk bisa aging. Dia lebih bisa cepat aging lah kalau orang karena itu adalah satu sign kepada orang yang bersangkutan sebenarnya badanmu dalamnya ada sesuatu yang harus diberesin gitu. Nah, sehingga makanya kenapa di program ini ada namanya weight management. Weight management itu adalah bagaimana kita kontrol berat badan kita yang ideal mungkin. Jadi dia ada program bisa naikkan berat badannya buat mereka yang agak kurang berat badannya. Nah, buat mereka yang overweight itu juga ada program bagaimana bisa turunkan berat badannya. Nah, buat saya gitu ya, saya merasa saya sih cukup ideal lah saat ini ya. Jadi saya nggak perlu gain weight, saya nggak perlu lose weight, saya hanya maintain saja. Jadi saya hanya lebih ke arah maintain. Sehingga detox saya lakukan, saya juga tetap minum yang tadi dibilang rasa apa tadi vanilla. Yang dimaksud itu adalah mungkin yang dimaksud adalah milkshake-nya ya. Jadi milkshake-nya itu kandungan gizinya mencukupi, tapi kalorinya rendah. Nah, era sekarang kan bicara kalau anak-anak muda sekarang kan tadi saya bilang bahwa kalau mereka makan itu selalu perhatikan kalori gitu kan, betul ya? Dibanding era saya nggak ada. Yang kita tahu kalori itu adalah untuk bahan bakar mobil aja dan sebagainya. Dan dulu kita nggak ngerti kalori. Nah, tapi sekarang anak muda sekarang kalori. Nah, ini kalorinya cuma 123, saya lihat di situ. Tapi kandungannya luar biasa. Ada 27 macam multivitamin, ada 22 asam amino di dalamnya dan kandungan proteinnya cukup tinggi. Tadi kan Sila atau siapa bilang atau Nadia bahwa dia bilang Sila ya dia bilang bahwa karbo harus dikurangin tapi protein ditingkatkan. Nah, ini kan kandungan proteinnya cukup tinggi ya, cukup tinggi dan dia proteinnya juga aman untuk segala usia. Karena kalau misalnya ini informasi aja tambahan untuk anak-anak generasi muda di sini yang mungkin yang belum dapat informasi ini, sebenarnya orang yang seusia saya ya yang kelahiran boomers itu sudah nggak boleh konsumsi protein yang banyak dari bahan bakunya kacang kedelai karena bisa menyebabkan pembengkakan prostat di situ. Nah, menariknya ini didesain sedemikian rupa oleh pakarnya, itu segala usia bisa. Artinya buat saya tetap aman karena dia tidak 100% dari protein. Dan juga ada weight-nya di dalam. Weight itu tugasnya adalah bagaimana menaikkan otot. Rata-rata sekarang, bahkan susu saya dengar ya, bahkan susu modern sekarang ini, itu mereka sudah campur whey di dalamnya. Sebagian susu-susu internasional yang di luar negeri yang mahal-mahal ya, mereka sudah campur whey karena mereka tahu bahwa itu butuh orang perlu otot. Kalau dia tahu bahwa kalau susu murni dari sapi saja nggak cukup atau dari protein dan kacang kedelai nggak cukup. Jadi canggihnya ini dia kombinasi 3 macam itu sehingga saya merasa tetap butuh gizinya. Saya tetap konsumsi itu. Cuma saya kontrol makannya seperti apa aja. Gitu. Oke. Oh, nice ya. Wah, nggak kerasa loh kita udah ngobrol 1 jam ya. 1 jam menutup weekend kita ngobrol-ngobrol santai ya. Dan anyway, kita ada satu foto nih ya. Ini ternyata inspirasinya Pak Onggi ya dari sini nih ya. Dari seorang guru silat ini. Kita lihat fotonya ya. Foto yang satu ini ya. Ini yang menjadi inspirasi dari seorang Bro Onggi. Nah, loh. Bruce Lee. Malu-maluin. Ini siapa ini Bro Onggi? Ini rasanya cucunya Bruce Lee ya. Ya buat teman-teman yang nggak tahu ini Pak Onggi ya tahun 2019 ya. Ini luar biasa loh, bisa lompat setinggi itu. Itu hebat ya. Ini keren banget badannya Pak Onggi ini benar-benar ringan berarti ya. Ya, waktu kita muda kan Bruce Lee salah satu tokoh yang kita niru ya. Wow, Agent. Gitu kan. Jadi masih masuk di subconscious mind saya Bruce Lee gayanya gitu. Ya kembali lagi bahwa perhatikan kesehatan itu penting. Jadi kita bisa lebih fleksibel di usia tua. Menurut saya itu penting. Jadi jangan sampai kita masih umur muda sudah kayak kakek-kakek, tapi ada kakek-kakek seperti anak muda. Iya kan? Betul sekali. Kalau saya lebih memilih usia boleh kakek-kakek, tapi penampilan, gerakan, fisik semua, cara berpikir semua masih anak muda karena
umur hanya only a number gitu ya. Orang bilang only a number. Ya kita bisa ucapkan ya, tapi kita praktekkan nggak only a number. Ya menurut saya lebih baik kita praktekkan daripada kita ucapkan only a number itu, ya kan? Jadi saya mau suatu saat saya masih bisa sangat elastis, sangat gerakannya masih sangat lincah di usia saya semakin naik semakin lincah. Itu adalah idaman semua orang seharusnya. Wow, keren banget ya. So teman-teman semua ya, Wilan, Nadia, Sila, Theo, Aldo, dan Rehan ya. Saya cuman bayangin gini Bro Onggi ya, kalau teman-teman di sini semua, maybe 10 tahun lagi, 15 atau 20 tahun lagi, katakanlah Sila sekarang umur berapa ya Sila ya? Yang paling muda di sini siapa? Wilan ya? Wilan usia berapa Wilan? Aku 19. 19 ya. Saya bayangin ya 10 tahun atau 20 tahun lagi berarti Wilan umur 49. Sorry, 19 berarti 39. 39. Korupsi usia. Umur 39 dari sekarang itu nggak bakal banyak berubah kalau kita benar-benar menerapkan apa yang tadi di-sharingkan semua ya. Anti-aging start from now, start from young gitu ya. So, kita nanti akan ketemu lagi ya, teman-teman semua ya.